walaupun awalnya ditertawakan orang, tapi kita tetap tidak gentar, tetap kita maju terus. Kita sudah membuat itu sesuai nomor urut saat ini itu sekitar 800 berapa ya, hampir 900 ini dia mulai 10 tahun. Rata-rata di Indonesia ada sampai 4. Lampung sudah banyak dipakai, ada beberapa Lampung, terus Kalimantan juga ada, NTT ada, kemudian di Sulawesi juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagio Edi Sasmito, atau orang-orang panggil Pak Bagio. Kemudian saya tinggal di wilayah Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Untuk profesi saya saat ini adalah kita membuka bengkel pembuatan alat tanam padi. Jadi kerjanya ya ngelas, ngecat, ngebur, seperti itu. Sebenarnya saya itu profesinya adalah pedagang bahan bangunan. Alhamdulillah, delalah kerusahan yang Allah, bangkrut. 2013 mulai kolab. Orang tua saya ngasih inspirasi ke saya bahwa cari tenaga pertanian itu semakin susah, terutama tanam padi. Sedangkan kemungkinan besar ke depan perempuan-perempuan, ibu-ibu, bahkan remaja putri itu tidak mau lagi turun ke sawah. Itu sudah kemungkinan besar seperti itu. Dari inspirasi itu akhirnya kebetulan saya punya basic mekanik ya. Sebelumnya saya itu mekanik dari dealer alat berat Caterpillar, tugas mulai hampir seluruh Indonesia sampai Freeport. Kemudian saya mekanik juga di pengeboran minyak, perusahaan Amerika juga, Halliburton, di Indonesia, kemudian juga di Timur Tengah, Dubai, Saudi, perusahaan Inggris, seperti itu, DG Services. Nah, kemudian dengan inspirasi tadi, saya coba googling di internet. Nah, ternyata untuk alat tanam padi itu Indonesia yang ada hanya yang buatan pabrikan, seperti Yanmar dan lain-lain. Nah, tapi untuk yang bengkelan itu belum ada, karena kan dari bengkelan harapannya kan lebih terjangkau bagi petani dan masuk ke dalam teknologi tepat guna, seperti itu. Ya, sedangkan waktu itu saya cek itu di internet, itu Cina sudah ada, yang bengkelan Vietnam juga sudah ada. Akhirnya dengan tekad yang tadi, kemungkinan atau analisa ke depan yang susahnya cari tenaga tanam tadi, akhirnya kita yakin suatu saat alat ini akan dibutuhkan. Walaupun awalnya ditertawakan orang, tapi kita tetap tidak gentar, tetap kita maju terus. Nah, dan saya prinsip waktu itu alat yang kita buat harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak ada gunanya. Oke, untuk bermanfaat untuk petani kita, petani Indonesia. Dan saya pengen cukup saya pelajari cara kerjanya dari konten-konten YouTube yang ada di luar itu. Dan saya pengen saya desain sendiri dengan cara kita. Akhirnya kita mulai eksperimen itu hingga saat ini. Jadi gini, yang harus kita pahami pertama adalah kita ini termasuk ke bengkel teknologi tepat guna, yaitu kita tidak bisa membuat komponen seperti pabrik, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa mencari komponen-komponen yang ada di pasaran untuk kita rakit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu konsepnya di situ. Dan keunggulannya alat tanam padi bengkelan atau teknologi tepat guna tadi itu dari segi biayanya lebih murah karena komponen banyak tersedia di pasaran. Kemudian perbaikinya juga lebih mudah, ya. Karena kalau yang pabrikan itu kalau nggak ada spare part dari pabriknya otomatis sudah nggak bisa pakai lagi. Tapi kalau yang dari bengkelan kan itu tadi, karena barang-barangnya semuanya ada di pasaran. Cuman yang lama itu adalah kita melakukan eksperimen, uji, kemudian menentukan bahannya ini bahannya apa saja. Jadi daya tariknya adalah dari harganya, mungkin perbaikannya, juga yang tidak kalah itu dari segi bobot. Kalau yang mesin pabrikan itu kan canggih, pakai hidrolik segala macam, otomatis bobot alatnya itu jauh lebih berat. Ringnya mungkin sekitar 160-180 kg, hampir 2 kuintal. Itu kalau diangkat 2 orang otomatis tidak mampu. Jadi kalau alat bengkelan itu target kita waktu itu kita mulai desain itu adalah harus di bawah 100 kg. Tujuannya supaya mudah dibawa untuk bagi petani, seperti itu. Yang
kita buat itu menggunakan bibit lembaran ya. Saya pastikan lagi bibit lembaran, bukan bibit cabutan dautan. Untuk saran saya ke teman-teman petani, kalau mau pakai bibit cabutan dautan, sebaiknya ditanam pakai tangan orang saja. Tidak usah berpikir untuk membeli alat. Kenapa? Ketika jenengan baru lihat video, kita sudah 4 tahun uji coba untuk alat tersebut. Memang awal yang kita buat 2015 sampai 2019 itu kita membuat alat tanam padi yang pakai bibit cabutan dautan. Kita ajarkan ke petani, kita sendiri juga buat nanam di sawah orang tua saya bahkan sampai panen. Tapi dari semua analisa itu selama 4 tahun, keputusan adalah kita tidak mau produksi lagi. Kenapa? Karena merasa tidak efektif, terlalu ribet dan terlalu lama kalau menggunakan bibit cabutan dautan. Jadi saran saya kalau mau pakai bibit cabutan dautan sebaiknya ditanam pakai tangan orang saja. Dan saat ini yang kita buat adalah pakai bibit lembaran. Memang kalau bibit lembaran tidak semua lahan cocok, tapi mayoritas lahan di Indonesia insya Allah cocok, kecuali daerah rawa memang tidak cocok. Seperti orang-orang pinter, pengusaha-pengusaha besar yang ngomong, saya selalu belajar. Ini prinsip saya itu selama saya hidup, saya selalu belajar dari pengalaman orang lain. Karena itu bisa menjadi acuan kita kemungkinan nanti yang terjadi. Jadi ada salah satu pengusaha besar itu bilang, ketika orang mengusaha itu ada beberapa tujuannya. Ada yang bertujuan adalah profit oriented, jadi orientasinya cuma badi terus. Nah itu kalau nggak fokus ke produknya akan lama-lama badi dulu, memang badinya tinggi, tapi habis itu tidak bisa lama bertahan, akhirnya selesai. Kemudian ada lagi yang produk oriented atau customer oriented. Jadi orientasinya itu ke produknya itu bikin sebagus mungkin, customer sehappy mungkin, sesenang mungkin. Otomatis untung atau rezekinya atau untungnya itu sudah akan pasti mengikuti. Jadi terus terang aja kita lebih mengadopsi ke yang produk oriented. Jadi kita fokus masalah badi, enggak urusan nanti, yang penting barangnya harus bagus dulu supaya benar-benar petani bisa memanfaatkan, pembelinya juga puas, terus otomatis insya Allah bisa bertahan lama usaha ini, bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terus ini juga orang-orang pintar itu bilangnya kekuatan di suatu usaha itu adalah di R&D. Jadi semakin kuat R&D-nya otomatis akan semakin dia bertahan lama. R&D itu katanya sih research and development. Jadi pengembangannya eksperimen lah mungkin kalau kita bahasanya. Ketika kita banyak melakukan eksperimen, uji coba suatu alat, otomatis kita akan mengikuti disesuaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan saat itu, otomatis kita akan mengikuti zaman. Kalau kita tidak punya R&D, hanya itu saja, mungkin lama-lama juga akan ditinggalkan. Kita sudah membuat itu sesuai nomor urut saat ini itu sekitar 800 berapa ya, itu hampir 900 ini ya, mulai 10 tahun, mulai 2015 ya. Tapi memang tidak dispesifikasikan masing-masing model, tapi secara umum semua model. Bahkan itu termasuk yang cabutan dautan yang misalnya kurang efektif itu kemungkinan ya. Jadi kurang lebih selama 10 tahun kurang lebih sekitar 800-an unit. Jadi kemudian untuk dikirim kita memang kalau di Ponorogo sini tidak terlalu banyak. Ponorogo mungkin sekitar ada 15-an unit saja saya kira petani. Yang paling lama itu di daerah Balong, Pak Jono itu sampai detik ini sudah sekitar 3 tahunan. Alhamdulillah dia menggunakan itu terus. Oke. Tapi juga ada yang masih nggak berhasil. Kenapa? Rata-rata kalau nggak berhasil itu tekadnya yang kurang kuat. Tekadnya kurang kuat, terus kurang mendalami, dia tidak mengikuti sesuai apa yang kita arahkan. Karena alat ini kan tidak punya pikiran ya, tidak bisa seperti manusia, nggak punya perasaan. Sehingga kita harus memenuhi keperluannya sesuai yang dia speknya lah, maksudnya speknya sesuai yang diharapkan oleh alat ini. Jadi kita tidak bisa semau-mau kita, harus sesuai alatnya. Rata-rata di Indonesia ada sampai Lampung sudah banyak dipakai, ada beberapa Lampung sudah sering dipakai, bahkan ada yang cerita itu dari Lampung pakai manual 5 jajar tanam 20, 1 hari bisa dapat setengah hektar dengan 2 orang. Padahal kalau di sana itu kalau 1 hektarnya itu borongan tandur aja sekitar 2 juta sampai 3 juta. Itu beli alat sama ongkos kirimnya kira-kira sekitar 6 juta. Jadi dia dalam satu musim itu bisa tanam sekitar 4 hektar. 4 kali 2 juta, 8 juta sudah balik modal sudah. Sudah balik modal sudah. Baru sekali tanam seperti itu ya. Terus Kalimantan juga ada, NTT ada, kemudian di Sulawesi juga ada.
kita memang ya hanya sekedar apa ya, di-upload di YouTube seperti Facebook seperti itu aja sih. Dari awalnya memang itu aja. Jadi orang-orang tahunya kebanyakan dari YouTube sama Facebook gitu. Mungkin sekarang TikTok gitu kali ya. Kita juga upload di situ. Cuman gini, yang kita upload itu kita pertanggungjawabkan dalam arti ya, karena banyak teman-teman YouTuber itu dia itu gini Pak, dia upload barang impor dan harganya itu dibikin rendah gitu, murah gitu Pak. Orang tadi kan tertarik untuk nonton tersebut. Itu salah satu triknya juga. Nah, ketika tertarik, wah murah harganya, alatnya bagus. Sebenarnya itu barang impor, tapi barang Vietnam. Nah, kemudian di situ dikasihlah nomor HP saya. Jadi tanyanya ke saya. Nah, kalau saya mau ngasih postingan Pak, itu harus benar-benar saya pertanggungjawabkan. Jadi mulai harga semua harus bertanggungjawab gitu. Kalau teman-teman itu kan yang ada yang teman tadi itu enggak tahu, pokoknya ini seperti itu lah. Akhirnya semua pertanyaan masuknya ke saya ya. Tapi ya tetap saya terangkan seperti apa adanya. Kendalanya itu karena kita terus terang kita kan hanya bengkel ya. Aslinya itu tiga bengkel biasa sebenarnya. Cuman satu bedanya dengan teman-teman itu, satu kita tuh punya ruangan itu dari mana, bukan, jadi kita tuh bukan pabrik sebenarnya, cuman kalau dia tuh di ruangan kayak pabrik karena gitu. Kita punya gudang. Cerita sebelumnya saya itu adalah toko bahan bangunan, jadi kita punya gudang yang dulunya pakai bahan bangunan sudah nggak dimanfaatkan, itulah kita buat bengkel. Itu satu. Jadi bedanya kita tuh punya ruangan, kita bekerja di ruangan karena kita bengkel tapi bekerja di ruangan. Kedua, barang kita itu memang belum umum, belum banyak apa ya, bengkel-bengkel sekitar kita yang membuat. Waktu itu memang ketika kita awal itu ya teman-teman yang betul, apa kalau pinter ngelas kok nggak bikin aja pagar apa-apa konstruksi, seperti saya bilang, ya biarlah kita cari jalan lain. Teman-teman sudah banyak yang bekerja di situ, kita cari sesuatu yang beda lah seperti itu. Jadinya kita membuat ini. Jadi alasannya gini, wow, satu karena kita punya ruangan, kedua bagi barangnya belum umum dibuat orang. Terus gini, karena kita ya namanya juga bengkel ya, kalau pas belum ada pesanan itu, sementara beberapa orang aja kerja ya, akhirnya harus ya harus istilahnya ngencangkan ikat pinggang seperti itu gitu. Pinjam dulu untuk nutupin yang kerja, sementara barangnya belum laku atau belum diambil, otomatis kita belum dapat uang seperti itu. Kemudian juga dari segi bahan baku, karena kita seperti tadi kita bilang kita teknologi tempat dunia ya, kita tidak bisa membuat itu. Akhirnya kadang itu kita cari-cari barang itu kita beli online di Shopee seperti itu. Kemudian kita butuh ke sini kok di Ponorogo ternyata tidak ada, kita harus cari online gimana adanya, kemudian kita datangkan. Kemudian kita datangkan masih dalam perjalanan, itu juga kadang akan mundur penyelesaian waktu pengerjaannya seperti itu. Oke, jadi kita membuat itu berdasarkan keperluan petani. Jadi kita survei dulu petani itu perlunya seperti apa, itu yang kita data dulu, kemudian kita bisa menentukan langkahnya. Jadi dari data tadi ternyata kita harus menentukan harganya harus bervariasi sesuai dengan fiturnya seperti itu. Kemudian dia harus sesuai juga dengan kondisi lahannya, kedalaman lahan segala macam. Jadi akhirnya kita membuat tuh yang paling murah adalah yang manual sodok. Manual sodok itu semuanya full tenaga operatornya atau tenaga petani, ya. Itu kita buat itu mulai 2 lajur sampai 6 lajur. Pilihan jarak tanamnya itu ada yang 20 cm, 23 cm, 25 cm, 28 cm, dan 30 cm. Ini yang umum kita buat. Nah, walaupun prakteknya ternyata ada beberapa petani itu yang minta jarak tanam di luar itu, seperti ada yang pernah 15 cm bahkan 18 cm. Karena kita custom, jadi otomatis kita alhamdulillah bisa membuatnya, bisa memenuhi permintaan tersebut. Tetapi kalau yang pabrikan memang setahu saya hanya jarak tanamnya harus ngikutin pabrik, hanya ada seperti itu, tidak bisa macam-macam gitu. Kemudian itu ya yang manual, harganya tadi ringnya 3 juta sampai 5,5 juta pada saat ini gitu. Kemudian di atas itu kita membuat yang alat tanam padi bermesin tanpa roda. Jadi ada mesinnya kita standarnya mesin potong rumput mereknya Tasco 4 tak, 4 tak bukan 2 tak, 4 tak. Itu mesin hanya bertugas menggerakkan penancap.
sedangkan jalannya itu adalah ditarik atau didorong oleh operatornya. Untuk yang bermesin tanpa roda ini lebih dikhususkan adalah untuk lahan yang lebih dalam, karena yang harus banyak petani juga pahami, ini banyak petani belum paham ya. Kalau kita menggunakan alat itu kedalaman lumpur sebaiknya adalah separuh betis orang dewasa, separuh betis ke bawah. Kalau kita bicara separuh betis ke atas sampai ke lutut, itu adalah dari ekstrim. Kalau nggak bekerja keras tidak berhasil. Kalau umpamanya tidak niatnya kuat nggak berhasil. Kalau pakai mesin pabian, selutut otomatis tidak bisa. Punya kita yang bermesin beroda juga tidak bisa, karena rumusnya kalau kita mau pakai bermesin beroda, selama roda tidak sampai dasar lumpur, mesinnya tidak bakal maju, rodanya hanya berputar selip. Itu harus dipahami. Jadi jangan pernah sekali-kali ngetes mesin tanam padi bermesin beroda kalau lumpurnya selutut, nganggur, useless gitu ya. Jadi bisa pakai alternatif adalah yang tanpa roda, karena kalau bermesin tanpa roda itu alatnya ngambang di atas lumpur sehingga nancap kemudian ditarik atau didorong oleh operatornya. Bermesin tanpa roda yang harganya itu saat ini 8.500.000 sampai 9.500.000. Kemudian atasnya itu ada yang bermesin tanpa roda, bermesin beroda yang versi sederhana. Kenapa kita bilang versi sederhana? Karena ya simpel, bobotnya lebih ringan, tapi sudah ada rodanya. Jadi mesin bertugas menggerakkan penancap sama menggerakkan roda. Jadi kita tinggal mengarahkan. Cuman yang harus dipahami tadi speknya kedalaman lumpur maksimal adalah separuh betis. Jadi sekitar 20 cm, 25 cm ke bawah. Kemudian atasnya yang bermesin beroda yang versi sederhana itu ada lagi yang bermesin beroda versi standar. Itu ring harganya 14 juta sampai 16,5. Jarak tanam sama jumlah lajur tuh seperti yang saya terangkan di awal tadi. Cuman kalau sudah bermesin itu tidak ada yang 2 lajur, semuanya 4 lajur ke atas, 4 lajur, 5 lajur, 6 lajur. Bahkan kita pernah uji itu 10 lajur, tapi belum dibuat, belum dijual, cuman hanya untuk keperluan eksperimen saja. Kemudian atasnya itu kita lagi eksperimen bermesin beroda yang versi cepat. Nah, contohnya eksperimen di belakang saya ini, kita masih lakukan eksperimen, semoga nanti berhasil, karena kita untuk yang ini kita lebih mengejar ke kecepatannya. Jadi target kita itu adalah 1 detik minimal 2 kali tancap. 1 detik 2 kali tancap berarti kalau 1 menit sekitar 120 tancapan minimal. Kalikan jumlah jarak, kalikan jumlah lajur. Harganya itu kita kalkulasi sekitar 18 juta sampai 19,5. Untuk dari awal atau saat ini kita selalu kita insya Allah terus fokus pada pertanian padi. Alasannya adalah padi adalah kebutuhan pokok kita, pokok kita. Jadi kita fokusnya di sana. Sedangkan untuk pertanian padi kan butuh beberapa mesin, mulai dari pasca sebelum panen sama setelah panen gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita mulai dari kenapa kok alat tanam padi dulu yang kita eksperimen. Alasannya waktu itu adalah alat tanam padi itu mungkin lebih rumit, tapi butuh biaya untuk eksperimennya itu tidak semahal kalau kita bikin kombi. Kalau kombi itu kan barangnya besar juga otomatis perlu dana yang lebih besar. Kalau tanam padi barangnya kecil tapi kan rumit, makanya kita pilih rumit dulu, tidak apa-apa karena kondisinya kepepet tadi ya, karena kita tidak punya modal apa seperti itu. Jadi kita fokus tanam padi. Cuman nanti yang membedakan adalah tanam padi ya tetap padi yang ditanam, cuman mungkin fitur atau modelnya atau mungkin kecanggihannya lah yang membedakan. Dan selain alat tanam padi, kita juga membuat namanya alat maton atau garu atau osrok, apalagi di daerah lain mungkin yang untuk yang gulma weeder, weeder, power weeder seperti itu. Nah, kita kemarin sempat eksperimen beberapa model yang sampai hari ini yang satu tinggal yang kita produksi, karena setiap kita eksperimen dengan beberapa macam itu kita analisa mana yang efektif, yang paling efektif itu yang kita pertahankan untuk yang dibuat seperti itu. Kalau yang sudah nggak efektif kita tidak mau lagi, pesan kita tidak mau. Kenapa? Kita jauh lebih paham daripada sing pesan. Mungkin kalau yang pesan hanya lihat videonya, lihat tampilannya, kalau kita melihat secara fungsi, secara menyeluruh seperti itu. Jadi yang kita buat adalah yang kemudian yang kedepannya insya Allah kita akan membuat mini kombi. Kenapa? Karena gini, beberapa hari raya yang lalu ini ketika setiap saya silaturahmi ke saudara-saudara itu selalu petani mengeluhkan tenaga panen itu semakin susah. Bahkan sampai hari raya pun
banyak padi belum bisa dipanen, belum dapat tenaga, sampai dibilang gapuk itu apa ya, pokoknya rumah rusak, rumah roboh lah gitu ya, apa padinya seperti itu. Nah, sedangkan ya saya tanya, loh kan kalau itu kan ada kombi yang besar papian Pak, iya kalau di pinggir jalan enggak apa-apa, yang di dalam-dalam bagaimana? Ya makanya kita lebih pikirkan untuk petani-petani yang lahannya adalah di dalam, makanya kita bilang mini tadi, jadi kita akan membuat yang kecil, insya Allah semoga berhasil. Kita membuat yang kecil, tujuannya apa? Supaya alat ini bisa dibawa ke dalam, mungkin bisa dipikul dengan 2 orang atau kalau paling banyak 4 orang, supaya bisa dibawa lewat matang. Itu harapan saya ke situ. Jadi kita kalau mau eksperimen untuk mesin panen padi agar teman-teman petani yang lahannya kecil-kecil di dalam itu bisa punya alternatif untuk manennya. Tapi ya itu juga saya juga bilang ke dia, kalau kita membuat alat panen kecil itu mungkin secara efisiensi itu kurang dibandingkan yang besar. Tapi petani dibilang kita sudah tidak usah mikiri efisiensi, tenaga kerja aja tidak ada, kita mau mikir efisiensi, yang penting itu bisa buat kerja, bisa menghasilkan. Jadi itu untuk apa ya, untuk panen insya Allah kita akan eksperimen untuk yang mini gitu ya, yang harapan bobotnya lebih ringan, bisa dibawa ke dalam, harganya juga lebih terjangkau. Kemudian juga keluhan petani di mopok Mas. Mopok itu apa ya, bikin pematang itu loh ya, itu bener-bener tenaga boyok itu saat ini ya. Mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang eksperimen untuk kita pakai panduan video dari luar negeri untuk mesin mopok itu, tapi masih jarang juga. Jadi kita juga perlu untuk apa ya, untuk eksperimen untuk itu. Kalau masalah baja saya kira sudah banyak lah kalau baja. Jadi tadi mesin mopok ya bilangnya, mesin mopok itu juga menjadi apa ya, concern kita, suatu saat harus bisa juga dieksperimen. Saya kira itu untuk pertanian padi fokus. Menurut saya sangat penting sekali, karena ini adalah dari apa tadi, urutan atau siklus tadi itu kan ada proses penanaman. Nah, kalau penanamannya sudah dulu yang dilakukan oleh ibu-ibu, remaja-remaja ya, perempuan itu sudah tidak ada yang melakukan, otomatis kan satu rangkaian itu tidak ada. Ya ada, walaupun memang kalau dalam menanam padi kita ada beberapa cara, seperti pakai tabela, tanam benih langsung, itu cepat, murah. Tapi kan ada beberapa petani nggak cocok, alasannya kan kendala gulma, kadang nggak tumbuh, kadang dimakanin burung segala macam atau tikus segala macam itu. Kemudian ada lagi yang pakai benih cabutan, kemudian lembaran. Setahu itu kan ada 3 ini. Sama apa ya namanya, yang apa dipelihara ulang itu, setelah dipanen pelihara ulang itu silaku kalau namanya, itu juga ada. Tapi intinya kan itu kan satu proses yang harus ada. Makanya selama rakyat kita masih makan apa ya, nasi, itu insya Allah dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan kita. Jadi biar teman-teman petani itu bisa punya alat untuk melakukan itu. Apalagi mungkin teman-teman, kalau saya lihat di komen-komen di YouTube itu banyak teman-teman yang komen itu kalau pakai alat nanti pasti ibu-ibu semakin banyak pengangguran, ibu-ibu nggak ada kerjaan lagi. Rata-rata yang komen seperti itu adalah, saya yakin itu bukan petani. Kalau petani secara mayoritas nih, karena kalau kita survei semua adalah mengeluhkan susahnya cari tenaga tanam, harus antri, mundur-mundur, otomatis karena permintaannya lebih banyak, tenaganya sedikit, harganya akan semakin tinggi. Ya mungkin harga masih ada, kalau yang susah itu kalau mundur, sedangkan musim tanam itu kan harus serentak. Kalau mundur otomatis efeknya ya tidak bagus. Jadi saya kira secara umum petani sangat memerlukan alat tersebut untuk melakukan rangkaian dari proses penanaman apa ya, menghasilkan padi untuk ketahanan pangan kita. Saya pesan cuma gini aja, satu ya, petani itu memang butuh kerja kuat atau ekstra, tapi selama kita ada kemauan, semuanya pasti bisa diselesaikan. Dan insya Allah kalau namanya kita di pertanian itu yang tidak ada matinya, gitu. Kadang itu tidak kena krisis segala macam. Mungkin orang bingung, insya Allah petani itu aman. Cuman memang harus benar-benar orang yang paling sabar itu kalau di pertanian. Kemudian
Kalau mau menggunakan alat itu sebaiknya belajar dulu, jangan ikut-ikutan orang yang penting beli. Bahkan kalau ke tempat kita tuh orang mau beli, saya tanya dulu, saya ambil dulu datanya semuanya tentang lahan, personal semuanya. Tujuannya apa? Biar kita kalau perlu kita ajarin di sini. Silakan kalau mau teman-teman yang mau datang ke tempat kita selalu siapkan bibitnya ada. Kita nyemai hampir setiap 10 seminggu 10 hari kita nyemai terus siap bibit. Tujuannya apa? Kalau ada teman-teman mau datang, mau nyoba alat kita, mau belajar persemaian itu bisa dilakukan. Jadi harus benar-benar dicoba. Jangan pernah beli yang maaf ya, mungkin ada beberapa yang dijual di seperti di marketplace ya. Itu secara pengalaman saya logika saya kadang itu yang jual pun mungkin tidak bisa menggunakan. Masih contoh tuh nggak bisa. Kenapa? Dia hanya jualan ya. Kalau kita silakan datang, kita ajarin cara penggunaannya. Kalau memang masih ada tenaga tanam, selalu sarankan sebaiknya pakai tenaga tanam. Tapi kalau sudah susah, antri, nunggunya lama, mahal seperti ini, monggo kalau mau pakai alat, tapi harus tetap mengikuti step-step yang harus dipelajari supaya bermanfaat.